Hai Besti, ketemu lagi dengan saya Esti di Baca Cerita di Esti Story. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Yup, kembali lagi di channel ini. Channel ini akan membahas total tentang cerita-cerita yang menginspirasi, cerita-cerita yang menarik, yang berguna, dan berputar di literasi, baca, tulis, dan yang lainnya. Jadi, di sini kita akan bercerita saja dan memberi inspirasi kepada yang lain. Oke? Nah, ternyata konten cerita ini semakin hari semakin menarik. That's why hari ini saya kembali akan bercerita. Tentu saja. Oke. Tapi kali ini kita akan bergeser sedikit ke cerita-cerita yang lebih klasik atau cerita-cerita tentang daerah kita sendiri, which is Rotendao kita tercinta. Yap. Nah, kalau cerita-cerita soal Rotendao ini, saya akan kembali kepada buku tua ini yang saya sudah pernah uh, masukkan ini dalam sumber konten saya sebelumnya. Buku ini, iya, buku Bahasa dan Sastra Rote. Bukunya almarhum Paul Ahaning ini adalah salah satu buku inspirasi saya luar biasa. Banyak sekali saya pelajari banyak hal di sini. Pokoknya kalau mau balik ke bahasa, sastra, dan kebudayaan sejarah Rotendao tuh banyak sekali dituangkan di sini. Jadi two thumbs up buat almarhum Paul Ahaning. Saya banyak belajar dari sini dan saya yakin pasti banyak orang juga baca buku ini karena amazing sekali, banyak sekali penjelasan-penjelasan dan berbagai dialek tiap daerah di Rote ini ada di sini. Jadi menarik sekali dan diberikan artinya dengan sangat-sangat epik dan keren sekali sebenarnya buku ini. Oke, jadi sekilas informasi tentang Paul Ahaning. Sebenarnya biografi lengkapnya ada di konten saya sebelumnya dengan sumber buku ini juga. Saya bacakan keseluruhan biografi tentang Paul Ahaning. Apresiasi dan hormat untuk Pak Paul Ahaning. Thank you bukunya. Hari ini saya bisa bercerita karena buku ini. Thank you. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya karena ceritanya tuh menarik. Oke. Jadi mari kita lihat ke bahasa daerah dan terjemahannya dulu. Baru kita pindah ke kesimpulan ceritanya, deskripsi full tentang cerita ini. Oke, judul ceritanya adalah, sabar sebentar. Judul ceritanya adalah Nusa Temak Do Inggutetuk. Ada yang tahu artinya? Nusa Temak Do Inggutetuk. Keren ya? Nah, cerita ini disajikan dalam bentuk bini atau syair dalam bahasa Rote dialek Ba'a. Bini bukan istri ya. Bini itu syair dalam bahasa Rote. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu bini itu apa. Ada di buku ini juga di halaman 117. Nah, saya jelaskan ya. Bini itu adalah salah satu jenis sastra lisannya Rotendao. Oke. Berikut penjelasannya. Bini adalah bahasa ritual yang bergaya puitis dengan paralelisme secara terus-menerus. Sebuah bini mungkin berbeda-beda panjangnya dari 2 sampai beberapa ratus baris. Wow. Kaya ya kita ini. Di dalamnya tercakup jenis peribahasa, bini, kekeuk, dan atau sama dengan bini pendek. Kemudian nyanyian yang namanya adalah sokda bini, menyanyikan bini. Kemudian bini disajikan dalam bahasa ritual dan selalu disusun dalam paralelisme opini dualis yang menceritakan khasanah khusus kisah mitologis. Bahasa bini adalah bahasa puitis yang bersifat simbolik metaforik. Ini dikutip dari Mbuik Dekak dan kawan-kawan tahun 1988. Jadi ini penjelasan bini ini dikutip juga oleh Pak Paul Ahaning dari Mbuik dan kawan-kawan. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, Nusa Temak Do Inggutetu. Nusa Temak Do Inggutetu. Soloama kala lalo
lalo ela ngia folo. Soloama kala meninggalkan Gia Folo. Mamanu tutu seda sapu ela kuandao. Dan manu tutu seda mati meninggalkan kuandao. Ala tungga sangga soloama kala ma ala afi sangga manu tutu seda. Lalu mereka pergi mengikuti soloama kala dan mereka pergi mencari manu tutu seda. Alabasa dae ia boy, ma alabasa oe la boy. Mereka telah berkeliling daratan dan mereka sudah menjelajahi perairan. Alasanga leo ki leo, matungga leo kona leo. Mereka mencari ke utara dan mengikuti ke selatan. Wow, it's amazing. Tehu ngia folo tanitan makuandao tahambun. Tetapi tidak tampak Gia Folo dan tidak bertemu kuandao. De ala sangga leo dulu leo, matungga suk muli leo. Lalu mereka mencari ke timur dan mengikut ke barat. Tehung Gia Folo tanah tongonon, makuandao tananita non. Tetapi tidak ditemukan Gia Folo dan tidak dijumpai juga kuandao. Befko alat tunggal leo, langga leo, masangga leo dulu leo. Baru mereka mengikuti ke hulu dan mencari ke timur. Delita salepa lai nunun, fonunu mabaek faluk. Mereka melihat pohon ara salepa lai, yaitu pohon ara bercabang 8. Mahambu huak, laliha kekan, fokeka mandana siok. Dan menemukan beringin huak laliha, yaitu beringin berdahan 9. Delole hua nanea ma dalesa nanea. Dijaga oleh lole hua dan dikawal oleh dalesa. De ala lole halan neu, foneu Gia Folo. Lalu mereka berkata kepada Gia Folo, ma ala seludasin neu, foneu koandao. Dan mereka berbincang kepada koandao. Manae, tungga sangga leo hatak, maafi tungga leo hatak. Katanya, apa yang ingin kamu cari dan apa yang ingin kamu jumpai? Depinu iduk neu idum, malu matak neu matang. Sehingga hidungmu beringus-ingus dan matamu berair mata. Boe ma Gia Folo naselu ma kuandao nahala. Lalu Gia Folo menjawab dan kuandao bersuara. Ai sangga soloa makala, ma ai tungga manututu seda. Kami mencari soloa makala dan kami menjemput manututu seda. Boe ma lole hua nahala madale sa naselu. Lalu lole hua bersuara dan dalesa menjawab. Ndanak esa kineu, naboso mesik ndanak dia. Sebuah ranting menuju ke utara, jangan ikut ranting itu. Tebatu mata lenggo dalan, doai matahi enon. Karena jalan batu yang miring atau jalan kayu yang condong. Deneu ko batu nata lenggo hinin, maai natahi hinin. Tentu dipisahkan oleh batu dan dihempaskan oleh kayu. Baik esa kona neu, naboso mesik baik dia. Sebuah cabang menuju ke selatan, jangan ikut ke cabang itu. Temanu fuit teladalan, do kuku ha na'u enon. Karena jalan bagi ayam hutan, dan itu jalan bagi burung puyuh. De'ei lena kada teladale, mapela kada na'u dale. Jadi kamu akan tertinggal dalam hutan dan tinggal tetap dalam rumput.
Danak esa dulu neu, na boso tungganan danak dia. Sebuah dahan menuju ke timur, dan jangan ikut dahan itu. Tetelutai ledo dalan ma fitingge bulan enon. Karena jalan bagi orang yang berselingkuh dan jalan bagi orang yang berzina. Wow. Detelutai tati tatatik ma fitingge fiti fitik. Tentu sanksi akan terjadi dan denda akan selalu berlaku. Wow. Nasihat yang amazing. Baik esa mulineu, na boso tungga baik dia. Sebuah cabang menuju ke barat, jangan ikut cabang itu. Tenitu hitu dalan dia, ma mula falu enon dia. Karena jalan itu milik 7 setan, atau jalan milik 8 roh. Wow. Denitu la bekola, ma mulal la bedea. Tentu setan-setan akan berbincang-bincang dan roh-roh bercakap-cakap. Baik esa laineu, nakai tungga baik dia, dohene tungga baik dia. Sebuah cabang menuju ke atas, naiklah mengikuti cabang itu, atau panjat mengikutilah cabang itu. Tedape-dape kapasafu ma ino-ino ngoitane, karena adalah rute kerbau sabu dan jalan belut laut. Te inggu tetuk naina, manusia temak naina. Karena negeri keadilan di sana dan kota kesempurnaan ada di sana. Boy ma ala tungga baik dia, ma ala lesik danak dia. Lalu mereka ikuti cabang itu dan mereka ikuti dahan itu. De ala suneu umati setitin ma hedahu hohondan. Lalu mereka sampai pada tiris rumah dan tiba pada dasar tangga. De ala hela beute dasin ma ala kako laloe halan. Lalu mereka berbicara dengan melembut suara dan mereka berbicara dengan merendah diri. Boy masolo amakala tu danggo di dae mai, mama na tutu seda kona dae mai. Lalu solo amakala terjatuh ke bawah dan manututu seda melompat turun. De ana lole halan neu ma ana seludasin neu. Lalu ia sampaikan suara padanya dan ia menjawab kepadanya. Nae, tungga sangga leo hatak. Maafi sangga leo hatak. Katanya, kamu mau menjemput siapa dan mencari siapa? Boe ma ngia folo nahala, ma kuandao naselu. Lalu ngia folo bersuara dan kuandao menjawab. Nae, miu danga pelaka kait na teten, ma miu tungga fula batu idun len. Katanya, kamu pergi menjemput kayu, pergi mengambil batu kapur sungai. Fo au sulak matang neu. Ma au dokik idung neu. Supaya saya gambar muka saya padanya dan saya ukir hidung saya kepadanya. Wow. Boe manggia folo nahala, makuandae ndao naselu. Lalu ngia folo bersuara dan kuandao menjawab. Lai, malole aso, mamandak iaso. Aduh. Katanya sudah bagus dan sudah baik. Tehu ai dedean ta, ma batu kokolan ta. Tetapi kayu tidak punya kata-kata. Dan batu tidak punya omongan. Boe masolo amakala nahala, mama nututu seda naselu. Lalu solo amakala bersuara dan manututu seda menjawab. Lai,
Sade miu mita mata nala, masade miu suli idu nala. Katanya asal pergi, lihat muka mereka. Dan asal pergi, jenguk hidung mereka. Fosama leo ai boy, madeta leo ai boy. Supaya sama seperti kami juga, dan bagaikan kami juga. Wow, so crazy. Keren kan? I mean like, kadang-kadang saya tidak mengerti juga bahasanya, dialeknya, tapi saya tidak tahu kenapa syair bahasa Rote tuh kayak selalu mencuri hati saya. Jadi mungkin tadi ekspresi saya banyak yang aneh-aneh dan berlebihan, tapi saya dapat merasakan feeling itu. Dan wow, saya anak lirik, saya anak kata-kata sekali. Jadi ketika kata-kata yang terlalu dalam seperti itu, pasti saya akan mengekspresikan dengan cara saya. Jadi wow, ini cerita yang sangat indah, menarik, dan syarat dengan makna. Kita langsung lihat ke kesimpulan ceritanya, garis besar daripada cerita ini di depan penjelasannya seperti apa, biar teman-teman bisa whole mengerti alur ceritanya. Oke, mari kita baca alur ceritanya. Nusatemak do Inggutetuk. Bumi terdiri dari 4 mata angin pokok, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Menurut orang Rote bahwa jalan menuju ke 4 jurusan mata angin pokok itu penuh dengan penderitaan, bahkan bencana. Terdapat kefanaan hidup. Hanya jalan yang menuju ke atas adalah jalan keselamatan, karena jauh di atas sana terdapat Inggutetuk do Nusatema. Oke, negeri keadilan atau kota kesempurnaan, itu artinya ya, Nusatemak do Inggutetuk. Yang dimaksud dengan negeri keadilan atau kota kesempurnaan adalah surga semawi. Wow, jadi pada zaman dahulu pun mereka sudah tahu nih tentang surga ini, namanya Nusatemak do Inggutetuk. Keren. Wow, selain dari nama seperti tersebut, dalam bahasa Rote terdapat beberapa nama yang lain untuk surga, yaitu Temasion do Batefalun. Oh wah, saya pernah dengar ini. Kesempurnaan ke-9 atau lapisan ke-8. Mamana Matedek do Mamana Masaak, tempat yang terang benderang dan bersinar. Mamana Masoik do Mamana Masodak. Oh, ini saya tahu. Tempat keselamatan. Lidabanu do Lelakapa, tempat perlindungan atau tempat kesejahteraan. Dan yang terakhir, Tatafeo do Ndelaelu. Ini tidak ada artinya. Tidak tahu ini apa artinya. Tapi ada Tatafeo do Ndelaelu. Mungkin ada yang tahu? Boleh bantu menjelaskan kepada kita ini. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Cerita yang terdapat dalam bini atau syair ini melukiskan bahwa ada 2 orang lelaki, masing-masing adalah Soloa Makala dan Manututu Seda. Oke. Pada suatu saat keduanya meninggal dunia. Oh, oke. Kemudian istri-istri mereka yaitu Ngia Folo dan Kuandao mengadakan pencarian karena ingin mengetahui di mana keberadaan suami-suami mereka setelah meninggal. Wow, menarik kan? Dalam pencarian itu mereka tiba pada sebuah pohon beringin yang bercabang 5, dijaga ketat oleh 2 orang lelaki bernama Lolehua dan Dalesa. Kedua penjaga menanyakan kepada Ngia Folo dan Kuandao apa yang sedang mereka cari. Lalu mereka menjawab bahwa mereka sedang mencari Soloa Makala dan Manututu Seda. Kedua penjaga Lolehua dan Dalesa mengatakan bahwa untuk menemukan mereka boleh melalui pohon yang sedang dijaga itu. Tetapi lebih lanjut mereka memperingatkan agar jadi harus ikut pohon beringin itu nih. Mereka memperingatkan yang pertama, jangan mengikuti dahan yang menuju ke utara karena di dahan itu miring sehingga bisa terjatuh. Yang kedua, jangan mengikuti dahan yang menuju ke selatan karena adalah jalan bagi ayam hutan dan burung puyuh yang membahayakan. Yang ketiga, jangan mengikuti dahan yang menuju ke timur karena di situ terdapat dosa perselingkuhan, dosa kawin saudara, dan dosa persinahan. Oh, oke. Ini yang tadi kita baca dan saya agak melongo sedikit.
Oke, dan yang berikut, jangan mengikuti dahan yang menuju ke barat karena di situ terdapat roh-roh jahat. Oke, tetapi ikutilah dahan yang menuju ke atas. Wow, karena di situ terdapat negeri keadilan dan kota kesempurnaan. Wow, maknanya dalam sekali ya. Jadi mau ke utara, timur, barat, selatan, tetap jalan kita adalah menuju ke atas. It's amazing, filosofi yang indah sekali kan. Setelah Giavolo dan Koandao mengikuti dahan yang menuju ke atas, ternyata mereka menemukan Soloamakala dan Manututuseda. Mereka sudah berada di negeri keadilan dan kota kesempurnaan, yaitu sorga. Soloamakala dan Manututuseda diajak oleh Giavolo dan Koandao agar kembali ke bumi. Tetapi mereka tidak mau, lalu mengatakan bahwa jika ingin melihat wajah mereka, maka baiklah muka mereka digambar atau diukir saja pada batu kapur atau kayu atau papan agar cukup dilihat dan dikenang karena mereka tidak akan turun lagi ke bumi. Wow, demikianlah mitos itu. Otak saya terpantik sesuatu. Mungkinkah ini yang zaman sekarang kita sebut dengan foto? Ya kan? Batu kapur dan kayu papan yang lebih modern. Atau sekarang bisa lebih modern lagi video. Kenang-kenangan. Jadi ketika seorang yang sudah meninggal, kita bisa kenang mereka lewat gambar mereka. Wah, zaman dulu ada yang begini. Wah, keren sih. Cool. It's amazing. Dengan begitu kan orang-orang yang meninggal bisa dikenang ya. Cool. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang dihiasi dengan suka dan duka, atau lebih daripada itu, adalah kehidupan yang fana. Segala sesuatu akan berakhir, seperti berakhirnya hidup Soloamakala dan Manututuseda. Untuk keadaan di dunia dan di akhirat seperti itu. Disajikan sebagai berikut. Disajikan secara singkat dalam syair sebagai berikut. Ini dialekti ya, bahasa Rote dialekti. Tetunta naidai bafok iya. Keadilan tidak ada di bumi ini. Temanta nai batu poik. Kesempurnaan tidak berada di dunia ini. Tetunai kadandela elu. Keadilan hanya terdapat di sorga. Temanai kada tatafeo. Kesempurnaan hanya berada di sorga. Wow. That's amazing. Bahkan syair-syair bahasa Rote zaman dahulu kala ini mengakui sorga sebagai tanah kesempurnaan dan tanah keadilan. Bahwa satu-satunya rumah yang bisa menjadi tempat kita pulang dan tenang ya sorga. Wah, keren sekali. Syair ini dikutip dari tulisannya Dr. J.J. Fox. Tahu ya, J.J. Fox yang terkenal sekali dalam menulis sejarah Rote dan kebudayaannya. Aduh, keren sekali. Nusa Temak do Inggu Tetuk. Salah satu cerita yang sangat menarik untuk kita. Bahasa dan sastra Rote ternyata kaya sekali, saudara-saudara. So, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dengan penyajian bahasa Rote dialek Ba ini dapat menambah lagi kosakata kita yang baru, entah itu bahasa Rotenya atau bahasa daerahnya, atau menambah lagi pengetahuan kita tentang sejarah atau adat Rote kita ini yang sangat-sangat kental, kaya, dan luar biasa sekali ini. Mungkin ke depan kita akan lebih sering membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Rotendao kita tercinta ini, biar kita tuh makin melek dan tahu bahwa ternyata meskipun Rotendao ini kecil, tapi kita kaya dengan bahasa, sejarah, dan adat istiadatnya.
Menarik sekali kan? So, thank you yang sudah nonton dan see you in the next story. Sampai jumpa di cerita berikutnya. I'm so happy to be here dan salam inspirasi, salam literasi. Bye!